Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya untuk perkuliahan asuransi umum. Jadi ini pertemuan kita yang ke-8. Kalau di sebelumnya kita masih membahas terkait dengan keluarga distribusi. Nah, di pertemuan kali ini kita membahas bab baru yaitu terkait dengan distribusi diskrit. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Jadi ada 3 poin penting. Yang pertama kita akan membahas dulu dari segi pendahuluannya. Jadi akan kita perkenalkan dulu dengan distribusi diskrit itu apa yang dimaksud ya secara kelas besarnya. Lalu yang kedua adalah distribusi Poisson. Nah, jadi sekilas distribusi Poisson ini menggambarkan jumlah kejadian diskrit yang terjadi dalam suatu dalam waktu atau daerah tertentu. Kemudian yang ketiga nanti kita akan membahas terkait dengan distribusi negatif binomial ya, di mana negatif ini memiliki ciri-ciri bahwa perubahan acaknya menyatakan banyaknya percobaan yang diperlukan untuk mencapai sebanyak kasus sukses, gitu ya. Nah, sebenarnya distribusi diskrit ini bukan cuma dua ini ya, tapi yang kita bahas di pertemuan ini adalah Poisson dan negatif binomial. Nanti yang selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan pertemuan berikutnya. Nah, kita masuk dulu ke pendahuluannya, yaitu perkenalan dari kelas besar dari distribusi diskrit ataupun kita bisa sebut sebagai distribusi dari pencacahan. Nah, jadi counting distribution atau distribusi yang bisa kita jumlahkan, kalau bisa kita hitung ya, counting itu dihitung. Nah, merupakan distribusi diskrit ya, yang peluangnya itu hanya pada bilangan non negatif atau ya definisi dari peluangnya itu ada di 0, 1, 2 dan seterusnya. Jadi tidak ada nilai negatif gitu ya. Nah, jadi dalam konteks asuransi ya, counting distribution ini itu bisa kita gunakan untuk menggambarkan banyaknya kejadian, yaitu banyaknya klaim yang diajukan ke perusahaan. Jadi kalau misalkan di asuransi, biasanya kita fokusnya adalah menghitung seperti apa banyaknya klaim, gitu ya. Ataupun mungkin eh, karena dia diskrit ya, itu banyaknya klaim. Kalau misalnya dia continue, maka dia menghitung jumlah dari klaimnya kan gitu ya. Nah, dalam hal ini ya biasanya kita menggunakan notasi PK di sini untuk menyatakan peluang tepat terjadinya K kejadian atau terjadi K klaim ataupun kerugian. Oke. Nah, misalkan katakanlah N ini menyatakan perubahan acak yang merepresentasikan banyaknya suatu kejadian klaim ya tadi itu terjadi. Maka kita punya PK ini itu menyatakan sebagai probabilitas bahwa N itu sama dengan K. Artinya kejadiannya itu sebanyak K gitu ya. Nah, untuk nilai K-nya 0, 1, 2, dan 3. Berarti kalau misalkan kita punya nilai P0 ini artinya tidak ada klaim gitu ya. Tidak ada klaim gitu. Kalau PK berarti ya secara umum ada sebanyak K klaim gitu ya. Nah, jadi ingat kembali bahwa fungsi pembangkit peluang dari suatu peubah acak diskrit N itu dengan fungsi peluangnya PK itu bisa kita tuliskan seperti ini. PZ atau VNZ itu adalah ekspektasi dari Z pangkat N, yaitu sigma penjumlahan dari Z pangkat K kali dengan probabilitasnya ya. Jadi ini nanti diingat, dari sini nanti kita akan bawa untuk distribusi-distribusi yang akan kita bahas. Nah, yang selanjutnya itu adalah fungsi pembangkit momen. Nah, fungsi pembangkit peluang tadi itu kan bisa kita gunakan untuk membangkitkan momen ya. Di mana kita tahu bahwa ya si MNZ itu adalah ekspektasi dari E pangkat ZN. Nah, berarti kalau misalkan kita buat ke dalam sigma ya menjadi E pangkat ZK dikali dengan peluangnya. Nah, di mana di sini momennya itu adalah V action 1 ya. Jadi tadi kalau kita sudah punya V Z-nya kita turunkan, maka itu menjadi momen pertamanya ya, ekspektasi N. Dan turunan keduanya pada titik Z sama dengan 1 itu sama nilainya dengan E pangkat bukan E, ekspektasi dari N-1. Ya, dari sini bisa kita ketahui ya bahwasannya P ini sama aja kayak dengan ekspektasi dari N kuadrat dikurangin ekspektasi dari N.
Nah, jadi yang mana tadi ini nilainya sama dengan P1 aksen. Nah, jadi kalau misalkan kita mau mencari nilai ekspektasi dari N kuadrat, ya, maka ini nilainya sama aja dengan, berarti kan karena tadi P11 ini sama dengan ini dikurang ini, ya, ekspektasi N kuadrat dikurang ekspektasi N, berarti kalau ekspektasi N kuadrat itu menjadi apa? Ya, berarti yang P double aksen satu kita tambahkan dengan P aksen satu. Nah, seperti itu ya. Nah, kita coba buktikan ya, apakah benar bahwa PMZ tadi itu bentuknya seperti itu. Nah, PMZ di sini, ya ini berarti turunan ke N, turunan ke M. Berarti kan tadi ingat ya, PZ itu adalah ekspektasi dari Z pangkat N. Berarti kalau misalkan kita mau cari turunannya gitu ya, PMZ itu adalah DDZ ya pangkat M sebanyak M kali gitu ya dari Z-nya, atau ya kita DDM per DZM dari ya ekspektasi Z pangkat N. Nah, karena eh, kita ini linear ya, ini bisa kita keluarkan, maka menjadi ekspektasi dari DM per DZM ZN. Nah, sekarang kita fokus pada ini, kita menurunkan Z sebanyak M kali ya, berarti ini sama aja kayak ekspektasi dari ini kita turunkan sekali N, turunkan lagi N kurang satu dan seterusnya, yaitu sampai N dikurangin M, dikurang tambah satu ya. Kemudian Z-nya berarti kan N-nya dikurangkan M ya, karena kita menurunkannya sebanyak M kali ya. Jadi bentuknya seperti yang ini. Nah, maka kalau misalkan kita gunakan definisi umum dari ekspektasi, ingat tadi ekspektasi dari N itu adalah sigma K sama dengan nol sampai dengan tak hingga dari sorry, ekspektasi dari Z ya. Ekspektasi dari Z. Nah, itu sama aja dengan Z pangkat K dikali dengan PK. Ya, definisi yang di sini tadi nih. Nah, maka ya untuk yang ini perhatikan ya di sini karena kita menurunkannya sebanyak M kali ya di sini, maka K-nya ini berubah menjadi mulai dari M. Ya, kenapa demikian? Ya, perhatikan bentuknya. Tadi kalau ekspektasi dari Z saja, itu kan K sama dengan nol ya. Nah, perhatikan seharusnya gitu ya. Di sini kan ini ada unsur M-nya gitu ya. Nah, kalau kita keluarkan gitu ya, N ini kan dia membentuk suatu nilai ya. Maka di sini seharusnya ini kan karena linear ya, kita jadi mencari nilai ekspektasi dari Z pangkat N dikurangin M. Nah, ini secara definisi kan seharusnya itu dia nilainya adalah apa? Ya, sigma K. Nah, ini nanti kita lihat ini mulainya dari mana kira-kira ya. Z pangkat N dikurangin M dikali dengan PK. Kan harusnya seperti itu. Nah, ini K-nya kira-kira dimulai dari mana? Nah, kita perhatikan bentuknya. Jadi kita punya kesamaan di sini di mana Z-nya itu menjadi Z pangkat N dikurangin M. Ya, oke. Maka karena di sini ini, maka ini menjadi K ya harusnya. Ya, karena ingat di ini tadi dari Z menjadi Z pangkat K, K-nya dimulai dari nol gitu ya. Atau secara umum ini kan bisa kita tulis sebagai Z pangkat nol dikali dengan P0 tambah Z1 dikali P1 ditambah dan seterusnya.
Nah, maka eh, bentuk yang ini kan K dikurang M. Nah, ini harus sama dengan nol gitu ya. Kalau kita maksudnya kita mulai menghitung itu dimulai dari nol di sini. Nah, maka K dikurang M ini nanti dia harus nol. Artinya berarti K-nya itu dimulai dari M gitu. Makanya di sini jadi M. Nah, jadi bentuknya itu bisa kita mulai dari K sama dengan M sampai tak hingga K, K-1 sampai K min M plus 1. Ya. Nah, ini dikali dengan Z dipangkatkan K dikurang M. Jadi setiap N tadi ini kita ubah menjadi K ya. Nah, dikali dengan PK-nya. Nah, catatannya adalah turunan PM di 0 itu sama dengan M faktorial dikali PM. Dari mana kita tahu? Kita lihat di sini. Kita punya PM Z itu sama dengan penjumlahan ini tadi. Oke. Ketika kita buat Z-nya itu menjadi 0, ya berarti kan sini kita substitusi Z sama dengan 0 ya. Berarti Z sama dengan 0, berarti PM 0-nya itu harusnya kan ini sigma K sama dengan M sampai tak hingga K, K-1 dan seterusnya sampai K-M plus 1. Lalu ini jadinya 0 ya. 0 dipangkatkan dengan Z, sorry bukan Z. Oke, sorry. Kita buat bentuk PM-nya dulu saja ya, baru nanti kita substitusikan ya. Oke, kita lihat di sini bentuknya. Ini kita mulai dari ketika masukkan M. Berarti ketika kita masukkan M, ini harusnya dia menjadi M nanti sampai dia M kurang M plus 1. Berarti M, M plus 1, sorry M plus 1, M min 1 ya. M min 1 dan seterusnya nanti sampai 1. Kemudian Z dipangkatkan K dikurangin M. Itu berarti M kurang M yaitu pangkat 0. Kemudian PM. Nah, ditambah dengan ketika K-nya berarti M plus 1. Berarti ini M plus 1, M, dan seterusnya sampai nanti berarti M plus 1 ini nanti menjadi M plus 1 kurang M plus 1. Berarti ini 2. Lalu ini Z pangkat K kurang M. Berarti tadi M-nya menjadi M plus 1, K-nya ya. Berarti M plus 1 kurang M itu sama dengan 1. Dikali dengan P M plus 1. Dan seterusnya. Nah, ketika kita substitusikan, ya ini Z pangkat 0 ini nilainya 1 ya. Ini nilainya sama dengan 1. Nah, kalau kita substitusinya tadi Z-nya 0, ya, ketika Z sama dengan 0, nah bentuk M min 1 sampai 1 ini kan dia adalah M faktorial, ya, di sini ada M. Nah, maka yang ini 0, dan yang seterusnya ini pasti nanti kan dia membentuk Z pangkat sesuatu gitu ya. Maka akan menjadi nilainya 0. Jadi yang tersisa adalah PM 0 itu sama dengan M faktorial, ya, dikali dengan PM yang di sini. Nah, jadi bentuk sederhananya bisa kita dapatkan bahwa PM itu sama dia dengan PM 0 per M faktorial. Nah, sebagai contoh, kalau misalkan tadi fungsi pembangkit momennya itu bisa kita tuliskan seperti ini, MNZ sama dengan ekspektasi dari EZN, ya, itu ya tadi penjumlahan dari E pangkat ZK kita kali dengan PK-nya. Nah, jadi kita akan coba tunjukkan bahwa PNZ itu sama dengan MN ln Z. Kemudian kita gunakan fakta bahwa ekspektasi dari NK itu adalah turunan ke K dari M di titik 0. Nah, untuk menunjukkan bahwa benar P1 aksen itu sama dengan ekspektasi dari N dan P1 double aksennya itu adalah ekspektasi dari N-1. Oke, nah ini pembahasannya. Nah, pertama kita gunakan dulu definisi ya, bahwa
PNZ itu adalah ekspektasi dari Z pangkat N. Ya, sama aja dengan sigma penjumlahan dari Z pangkat K dikali dengan di PK gitu ya. Nah, kita perhatikan bentuk dari Z pangkat K ini ya. Nah, Z dipangkatkan K ini kan sama saja dengan E dari ln Z dipangkatkan K. Ya, ln dari Z dipangkatkan K. Nah, menggunakan sifat ln, ingat ya, ln dari A pangkat R itu sama dengan R dikali ln A, gitu ya. Berarti ini kita punya menjadi E pangkat K dikali ln Z. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Nah, maka kita bisa tuliskan dia menjadi seperti ini ya. E pangkat K dikali ln Z dikali dengan PK. Nah, berarti bentuk yang ini kan sama aja dengan ekspektasi dari E pangkat K ln Z ya. Ingat, ekspektasi X itu adalah sigma penjumlahan dari X dikali dengan PK-nya. Nah, berarti kalau misalkan, sorry, ya, maka kalau misalkan E pangkat K ln Z dikali PK itu sama aja dengan ekspektasi dari E pangkat K ln Z. Nah, perhatikan lagi definisi dari MZ-nya tadi. Nah, kita lihat di sini definisinya MZ itu adalah E pangkat ZK dikali dengan PK. Berarti dari sini kita tahu kalau misalkan M dari ln Z, ya, ini berarti sama dengan sigma. Nah, jadi di sini kita punya Z-nya kita ganti dengan ln Z. Berarti E pangkat ln Z kita kali dengan K dikali dengan PK. Nah, ini sesuai dengan yang bentuk yang di sini. Ya. Nah, jadi terbukti bahwasannya memang PNZ itu sama dengan MN ln Z. Nah, kemudian tadi berarti kalau misalkan kita mau turunkan ya kita kan mau buktikan bahwa menggunakan fakta ekspektasi NK itu sama dengan MNK nolnya, kita akan buktikan P1 dan juga P aksen satunya. Ya, sorry. P aksen 1 dan P double aksen satunya. Ya. Nah, berarti kita turunkan dulu PNZ-nya. Oke, perhatikan ya. Eh, P, sorry. PNZ itu kan dia adalah MN dari ln Z. Maka kalau kita turunkan sekali, berarti kan PNZ aksen, ini kita turunkan terhadap Z ya. Berarti kan adalah turunan dari ini, MN aksen dari ln Z, kita kali dengan turunan dari ln Z. Turunan ln Z itu apa? Turunannya adalah 1/Z. Nah, jadi kita punya seperti ini. PNZ, Z pangkat min 1, ln Z. Nah, kemudian kita bisa turunkan sekali lagi. Ya, kita bisa gunakan definisi turunan dari U dikali V, yaitu U aksen V ditambah U V aksen. Di mana berarti di sini kita bisa misalkan bahwa eh, U-nya itu sama dengan Z min 1 dan V-nya itu adalah MN aksen ln Z. Ya, kita bisa gunakan itu. Nah, sehingga kita nanti dapat bentuknya adalah min Z eh, min 2 M aksen ya, kemudian ditambah Z pangkat min 2 M N double aksen ya, turunan keduanya. Dari mana kita bisa tahu ya? Perhatikan karena tadi kita punya di sini, saya tulis di sini saja ya. Kalau kita punya U sama dengan Z min 1, maka U aksennya adalah min Z min 2. Kemudian, kalau kita punya V-nya itu adalah sorry. Oke, kalau misalnya M aksen, ya oke, kita anggap P-nya tadi MN ya. P-nya itu adalah M aksen dari ln Z, maka harusnya V aksennya itu, V aksennya adalah turunan ini, dari ini, turunan ini berarti turunan keduanya, yaitu MN double aksen ln Z, kita kali dengan turunan ln Z. Ya, DDZ dari ln Z, yaitu tadi M N double aksen, sorry, saya tulis di sini saja ya. M N double aksen
len Z kita kali turunan dari len Z itu adalah Z pangkat min 1. Nah, jadi menggunakan U dikali V ya, berarti ini kita perhatikan ya, ini adalah U aksen, kemudian ini adalah V, lalu eh, ini si Z pangkat min 2 ini sebenarnya datangnya dari Z min 1 dikali Z min 1 ya. Nah, M, N double aksen, len Z. Nah, yang ini itu adalah nilai dari V aksen, yang ini adalah nilai dari si U-nya gitu ya. Nah, sesuai dengan definisi dari turunan perkalian U dan V gitu. Nah, karena ekspektasi N K itu adalah MN K0 atau turunan ke K dari M di titik 0, maka kalau kita mau mencari Vn1, berarti kan Z-nya ini 1 ya. Z sama dengan 1, itu berarti sama dengan 1 pangkat min 1, Mn len 1. Nah, len 1 ini nilainya 0. Berarti sama aja 1 pangkat min 1 itu 1. Mn dari 0. Mn 0 itu adalah ya ekspektasi dari N. Ya, benar. Kemudian turunan keduanya sama ya, Pn double aksen titik 1 bentuknya jadi seperti ini. Kita substitusikan Z-nya 1. Jadi sama dengan ekspektasi dari min NN0 ditambah dengan turunan kedua. Turunan keduanya itu adalah eh, ekspektasi N kuadrat ya. Jadi bentuknya seperti ini. Terbukti ya. Jadi seperti itu saja membuktikan. Oke, nah itu untuk bagian pendahuluannya. Jadi kita sudah melihat terkait dengan ekspektasi dan juga ekspektasi N-1 ya. Nanti itu akan kita gunakan untuk menentukan variansi dan juga ekspektasi dari distribusi-distribusi diskrit. Nah, kita masuk ke bagian yang kedua, itu dari distribusi Poisson. Tadi sudah disebutkan bahwa distribusi ini bisa menggambarkan jumlah kejadian diskrit yang terjadi pada suatu selang ataupun daerah tertentu. Nah, jadi distribusi Poisson itu punya bentuk fungsi peluangnya seperti ini. PK E min lambda, lambda K dibagi dengan K faktorial untuk K-nya dari 0 sampai dengan seterusnya. Nah, kita bisa tentukan fungsi pembangkit peluangnya. Ya, berarti kalau Vxz-nya itu sama aja dengan Z pangkat X, E min lambda, lambda pangkat X per eh, X faktorial. Nah, perhatikan ada komponen Z pangkat X dan juga lambda pangkat X. Nah, jadi ini kita bisa gabungkan menjadi Z dikali lambda dipangkatkan dengan X gitu ya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, E pangkat lambda ini karena dia nilainya konstan bisa kita keluarkan ya, tidak ada kaitannya dengan X. Jadi E pangkat min lambda. Lalu bentuk yang ini, sigma penjumlahan dari lambda dikali Z dikali dipangkatkan X per X faktorial itu adalah E pangkat eh, Z lambda. Jadi ingat aja, eh, E pangkat Z itu, sorry, E pangkat X, ya definisi ya. E pangkat X itu adalah sigma penjumlahan dari X dipangkatkan K per K faktorial ya untuk K dari 0 sampai tak hingga. Ini definisi dari E pangkat X. Nah, jadi bentuk yang penjumlahan ini bisa kita tulis sebagai E pangkat Z lambda. Nah, ini bisa kita satukan ya, karena ada komponen yang sama, berarti ini E pangkat lambda, ya, berarti ini min 1 ditambah dengan Z. Atau bisa ditulis sebagai E pangkat lambda dikali Z min 1. Ya, untuk lambdanya yang bernilai dari 0. Nah, dari sini kita bisa menentukan momen dan variansinya. Ya. Nah, ekspektasi N itu kan dia adalah tadi turunan pertama di titik 1. Nah, kita lihat dulu bentuk dari PZ-nya tadi ya. Berarti PZ-nya itu adalah lambda Z min 1. Nah, kita tentukan dulu turunannya. Gitu ya. Turunan pertamanya itu berarti ya di sini kita turunkan berarti ini harusnya lambda E min sorry E pangkat lambda Z min 1. Nah, jadi kalau kita substitusikan Z-nya 1 ya, untuk Z sama dengan 1 maka nilainya tentunya itu sama dengan lambda ya, lambda E pangkat 0, yaitu lambda. Kemudian turunan keduanya ini bisa kita tentukan, turunan keduanya berarti P double aksen dari Z, ini kita turunkan ya. Berarti
Kita turunkan sekali lagi, ini berarti lambda dikali, yang ini turunannya adalah lambda E min, sorry, lambda Z min 1. Atau lambda kuadrat E lambda Z min 1. Nah, jadi turunannya itu ketika dia titiknya 1 itu menjadi lambda kuadrat. Nah, dari sini kita bisa tentukan variansinya ya. Variansi itu adalah bentuk ini. Ingat, variansi itu adalah ekspektasi dari n kuadrat dikurangin dengan ekspektasi n yang dikuadratkan. Nah, ekspektasi n kuadrat ini bisa kita jabarkan sebagai ekspektasi dari n kuadrat ditambah, sorry, kurang dulu ya. Kita kurang ekspektasi dari n ditambah ekspektasi dari n, kita kurangkan dengan ekspektasi n dikuadratkan. Nah, jadi ini bentuk yang ini itu sama aja dengan ekspektasi dari n-1 ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, tadi ini nilainya sudah dapat ya masing-masing, jadi hasilnya adalah lambda. Nah, jadi bisa kita lihat di sini ekspektasi dan juga variansinya itu nilainya sama. Nah, jadi itu yang eh, menarik sebenarnya dari distribusi Poisson, di mana variansi itu sama dengan ekspektasinya itu sama dengan lambda. Nah, ada suatu teorema di sini untuk distribusi Poisson, di mana kalau misalkan kita punya n buah peubah acak, katakanlah n1, n2 sampai dengan nn, yang masing-masingnya itu dia berdistribusi Poisson dengan parameternya lambda 1, lambda 2 sampai dengan lambda n, dan dia bersifat saling bebas. Artinya nggak ada kaitannya. Nah, maka kalau kita punya n ini sebagai penjumlahannya, ya, eh, itu maka akan berdistribusi Poisson dengan parameter lambda, yaitu penjumlahannya. Dari mana kita bisa tahu? Ya, kita bisa lihat bahwa dari ekspektasi dulu ya. Nah, ekspektasi n itu kan sebenarnya sama dengan ekspektasi dari, berarti kalau misalkan n-nya ini adalah penjumlahannya, yaitu n1 plus n2 ditambah dan seterusnya sampai dengan nn. Nah, karena tadi katanya masing-masing n ini dia adalah distribusi Poisson dengan parameternya lambda 1 dan seterusnya, berarti ini kan sama aja dengan ekspektasi dari n1 ditambah ekspektasi dari n2 ditambah dan seterusnya sampai dengan ekspektasi n. Nah, masing-masingnya itu di lambda 1 plus lambda 2 tambah dan seterusnya sampai dengan lambda n. Nah, ini sama dengan tadi didefinisikan sebagai lambda. Jadi terbukti bahwa memang ekspektasi n itu dia berdistribusi eh, Poisson juga dengan parameternya adalah lambda. Gitu. Ini kalau kita lihat dari segi ekspektasinya. Ini bisa juga dilihat dari fungsi peluangnya ya. Nah, ingat karena fungsi peluangnya yaitu PK itu adalah E pangkat min lambda dikali dengan lambda pangkat K per K faktorial. Jadi kalau misalkan kita mau buktikan ya, nah ini buktinya ya. Ini kalau dia menggunakan fungsi pembagian peluang. Nah, kalau pakai fungsi pembagian peluang, ini PNZ itu berarti kan adalah perkalian dengan VNZ satunya ya. Sigma perkalian. Karena tadi dia saling bebas. Nah, sama aja dengan perkalian dari ini, E pangkat lambda Z, Z min 1, sama dengan E pangkat Z min 1 dikali penjumlahan lambda 1. Atau sama aja kayak gini ya. Ini sama. Nah, kita kalau mau pakai definisi VK-nya berarti kita tentukan dulu ya. VN-nya itu berarti kan sama dengan fungsi peluangnya ya, karena di sini dia N1, N2, dan seterusnya. Berarti kan eh, kita mengalihkan ya si PK-nya. Ya. Untuk I sama dengan untuk K sama dengan 1 sampai dengan eh, N. Berarti ya kita kalikan P1 dikali dengan P2 dikali dengan seterusnya sampai dengan PN. Masing-masingnya itu berarti tadi bentuknya adalah E pangkat min lambda 1 dikali lambda 1 dipangkatkan K per K faktorial. Kemudian E min lambda 2, lambda 2 dipangkatkan K per K faktorial, dan seterusnya. Berarti E pangkat min lambda N dikali lambda N pangkat K per
K faktorial. Nah, ini kalau kita satukan ya, E pangkat min lambda ini kan menjadi E pangkat min. Ini penjumlahan ya, berarti min sigma dari lambda I-nya. Gitu ya. Untuk I-nya dari 1 sampai dengan N. Nah, kemudian kita kali dengan, nah ini perkalian dari si lambda I-nya ya. Lambda I dipangkatkan dengan K. Kemudian dibagi dengan K faktorial sebanyak N. Berarti K faktorial dipangkatkan N. Nah, jadi bisa kita lihat di sini, kalau kita misalkan bahwa sigma yang penjumlahan ini dia sebagai lambda ya, berarti ini bentuknya adalah E pangkat lambda. Nah, ini jadi lambda dipangkatkan K per K faktorial. Gitu ya. Nah, jadi bentuknya sebenarnya sama. Gitu. Jadi ya terbukti gitu. Nah, tapi paling mudah sebenarnya kita bisa buktikan menggunakan fungsi pembangkit peluang. Seperti ini. Nah, beberapa hal penting lainnya untuk distribusi ini, yang pertama, ini kita bisa misalkan bahwa banyaknya klaim dalam satu periode itu mengikuti distribusi Poisson. Nah, lalu kita bisa misalkan bahwa klaim-klaim itu tadi bisa kita klasifikasikan berdasarkan besaran klaim yang diajukan, di mana klaim yang hanya diproses itu jika besarannya melebihi deductible. Ingat kemarin ini deductible ini adalah batas ya, batas bawah ya, atau disimbolkan dengan D. Jadi misalnya kan kalau misalkan D-nya 1 juta, berarti klaimnya itu hanya akan diproses kalau misalkan besarannya itu dia lebih dari 1 juta. Jadi yang di bawah 1 juta itu tidak akan diproses lagi. Berarti dia nggak akan bisa mengajukan klaim selagi nilai klaimnya itu di bawah 1 juta gitu ya. Nah, klaimnya tadi itu katakanlah dia membentuk sebanyak M kelompok, di mana ada kelompok klaim yang besarannya di bawah nilai deductible itu tidak dimasukkan. Jadi nilai yang tadi di bawah deductible itu kita nggak masukkan ke dalam kelompoknya gitu ya. Tapi kita udah punya bentuk M kelompok dari nilai-nilai yang memang akan diproses. Nah, maka M kelompok ini tadi itu akan diproses dan memiliki distribusi Poisson dengan parameter yang baru gitu. Jadi kita bisa memisalkan bahwa M yang di sini tadi M kelompok itu katakanlah N1, N2 sampai dengan NM yang masing-masingnya itu punya distribusi Poisson gitu ya, lambda. Nah, ini teoremanya yang kedua ya. Nah, misalkan N tadi itu banyaknya kejadian klaim yang perubahannya Poisson dengan parameternya lambda. Nah, misalkan tadi kita bagi kejadiannya itu menjadi M kelompok yang saling bebas dengan fungsi peluangnya P1 sampai dengan PM, di mana katakanlah tadi kita punya perubahan lacaknya itu adalah N1, N2 sampai dengan NM. Ya, jadi ada kelompok 1, 2 sampai dengan M. Nah, maka perubahan acak N1, N2 sampai dengan MM itu adalah distribusinya Poisson dengan parameternya lambda 1, lambda 2 sampai dengan lambda M masing-masing. Gitu. Jadi ya itu adalah perkembangan dari bentuk yang pertama teorema 1 tadi. Gitu ya. Nah, ini kita buktikan. Ya, misalkan tadi kita punya N sama dengan N kecil, maka conditional join distribusinya atau distribusi bersama kondisionalnya itu adalah dari N1 sampai dengan NM itu membentuk yang namanya multinomial dengan parameternya adalah N dan P1 sampai dengan P. Nah, berarti kita bisa tentukan fungsi marginal ya kondisionalnya dari si NC yang mana dia berdistribusi binomial dengan parameternya NP. Nah, jadi fungsi peluangnya itu seperti ini. Probabilitas N1 sama dengan N1 dan seterusnya sampai dengan NM sama dengan NM itu sama aja kayak probabilitas dari si N1 sampai NM ini dengan syarat bahwa N itu dia sama dengan N totalnya. Baru kita kalikan dengan peluang. Oke. Jadi ini definisi dari peluang bersyarat ya. Jadi ingat kalau misalkan kita punya peluang A bersyarat B, ini sama dengan peluang A iris B dikali dengan peluang B. Nah, berarti B-nya di sini adalah N ya, yang sama dengan N ya menjadi syaratnya. Sedangkan A itu adalah kejadian dari ini tadi ya.
N1 sama dengan N1, kemudian sampai seterusnya, ya, sampai yang N besar M-nya itu sama dengan N kecil M. Gitu. Nah, jadi dari sini kan kita bisa tentukan ya, berarti kalau irisannya itu ya ini bentuk irisannya. Ini adalah peluang A iris B-nya. Kemudian yang di atas di sini, ini adalah peluang A bersyarat B-nya. Sedangkan yang ini adalah peluang B-nya. Nah, maka kita bisa membentuk, karena tadi dia bentuknya binomial ya, maka ini menjadi n faktorial, n1 faktorial sampai dengan nm faktorial. Kita kalikan dengan fungsi peluangnya. Ingat ini bentuk multinomial di teori peluang ya. Teori peluang bagian materi distribusi diskrit. Kalau misalkan dia multinomial, bentuknya akan menjadi seperti ini. Ya, yang ini adalah multinomialnya. Nah, yang ini adalah nilai dari si PN. Ya. Nah, jadi kalau misalkan kita bentuk ya, maka akan menjadi bentuk seperti ini. Kalau kita sederhanakan menjadi sigma perkalian. Di mana di sini kita bisa tuliskan bahwa N itu adalah penjumlahan dari NNM-nya. Jadi dia marginal dari NJ-nya itu dia berdistribusi seperti ini. Nah, kita bisa tentukan ya. Nah, berarti PNJ-nya itu adalah sigma penjumlahan dari untuk si NJ-nya yang bersyarat dengan N-nya, sama kayak tadi ya. Ini peluang A bersyarat B-nya, lalu ini peluang B-nya, ini peluang A iris B-nya. Nah, ini dia akan membentuk binomial seperti ini. Ya, ini binomial. Nah, nanti kalau kita sederhanakan, maka hasil akhirnya menjadi seperti ini. Nah, ini tadi ya berarti kan ini adalah fungsi bersamanya atau join ya, join distribution, sedangkan yang ini adalah apa? Yang ini adalah fungsi marginal ya. Fungsi margin. Jadi kalau kita lihat fungsi marginalnya ini ya membentuk apa? Membentuk distribusi ya ini kosong. Oke, kita lanjut bagian yang terakhir, yaitu terkait dengan distribusi negatif binomial. Tadi ini ciri-cirinya adalah kita akan mendapatkan percobaan yang sebanyak mungkin gitu sampai nanti kita mendapatkan banyaknya yang sukses. Oke. Nah, eh, jadi di sini distribusi binomial negatif ini bisa menjadi alternatif gitu ya untuk distribusi Poisson. Nah, seperti halnya distribusi Poisson, maka negatif ini juga memiliki nilai peluang yang positif gitu ya pada bilangan bulat non negatif. Nah, jadi di sini dia ada dua parameternya ya, dan dia lebih fleksibel daripada distribusi Poisson tadi. Nah, kita coba lihat. Nah, jadi fungsi peluang dari negatif binomial itu bentuknya seperti ini. Ya, kombinasi K plus R min 1K dikali dengan 1/1 plus beta dipangkatkan R, lalu dikali dengan beta per 1 plus beta dipangkatkan K. Di mana K-nya dari 0, 1, 2 sampai dengan seterusnya ya, di mana R-nya lebih dari 0 dan betanya lebih dari 0. Nah, jadi bentuk yang ini disebut dengan eh, koefisien binomial. Ya, nah di mana dihitung bentuknya jadi seperti ini ya. X min 1 sampai dengan X min K plus 1 dibagi dengan K faktorial. Nah, dan K-nya ini dia harus bilangan bulat. Untuk X-nya berupa sebarang bilangan real. Gitu ya. Nah, karena ketika X-nya itu lebih nilainya dari K min 1, maka bisa kita tuliskan seperti ini. Dia sebagai gamma X plus 1 dibagi gamma K plus 1 dikali gamma X min K plus 1. Nah, jadi persamaan ini bisa kita gunakan karena ln dari gamma X ini bisa kita selesaikan menggunakan program Excel ataupun bahasa pemrograman lainnya gitu ya. Nah, kita coba tentukan dulu momennya. Nah, untuk fungsi pembangkit peluang dari negatif binomial itu bentuknya seperti ini. Ya, 1 dikurang beta Z min 1 dipangkatkan min R. Ya, ini sudah dibuktikan
eh, pada matkul ya HMK teori peluang ya. Nanti silahkan dicek lagi teori peluangnya. Nah, maka dari sini kita bisa menentukan mean dan variansinya. Caranya sama kayak tadi. Ingat saja bahwa ekspektasi N itu adalah turunan pertama di titik satu ya, di titik satu. Nah, nanti didapat oleh dia nilainya R beta dan variansinya itu menjadi R beta satu plus beta. Kalau misalkan variansinya caranya tadi ya ingat ya, eh, variansi N itu adalah ekspektasi N kuadrat dikurang ekspektasi dari N di kuadrat kan. Ya, berarti ini bisa kita nyatakan sebagai ekspektasi dari N-1 tadi bentuknya ditambah dengan ekspektasi N, lalu dikurangin ekspektasi dari N kuadrat ya. Sorry. Ekspektasi N dikuadratkan. Ekspektasi N dikuadratkan. Nah, di mana bentuk yang ini, ekspektasi N-1 ini adalah turunan kedua di titik satu dari titik P. Jadi nanti ini bisa diturunkan ya. Nah, kalau misalkan PZ-nya itu kita turunkan terhadap Z ya, berarti ini harusnya minus R, 1 dikurangin beta Z min 1. Nah, pangkat minus R dikurangin 1, lalu kita kali dengan turunannya ini. Ya, turunan dari minus beta Z min 1 itu adalah apa? Ya, minus beta. Berarti ini dikali dengan min beta. Nah, jadi min ketemu min itu menjadi R beta 1 dikurangin beta Z min 1 dipangkat R min 1. Nah, ketika Z-nya itu 1, maka dia tersisa adalah R beta. Ya, ini 0 sama dengan 0 saat Z sama dengan 1. Nanti variansi juga bisa dilakukan dengan cara yang sama. Nah, karena beta itu nilainya lebih dari 0, maka variansi N itu pasti lebih dari ekspektasi N-nya. Gitu ya, berbeda dengan Poisson yang tadinya itu dia variansinya sama gitu. Nah, sehingga data-data tertentu itu akan memiliki nilai variansi lebih besar daripada mean-nya. Sehingga sebenarnya ya negatif binomial ini itu dia merupakan pilihan lebih baik dibandingkan kita menggunakan Poisson. Gitu ya. Nah, kasus khusus dari distribusi negatif binomial itu adalah distribusi geometrik, yaitu saat R-nya sama dengan 1. Ya, jadi distribusi geometrik ini adalah sukses pertama. Ingat ya, sukses pertama gitu. Nah, distribusi geometrik ini merupakan analogi diskrit dari distribusi eksponensial dari model kontinu. Nanti akan kita bahas. Nah, kita lihat di sini distribusi negatif binomial itu dapat dibentuk dari campuran distribusi Poisson dan juga distribusi gamma. Jadi kita punya n-nya itu adalah n bersyarat lambda, di mana lambdanya itu dia berdistribusi gamma alpha theta. Nah, menggunakan materi pencampuran distribusi yang sudah kita pelajari sebelum UTS kemarin, maka kita punya PNK itu sama aja dengan integral 0 sampai dengan K, ini peluang bersamanya, ya kita kali dengan peluang eh, marginal syaratnya itu. Ya. Nah, PNK-nya ini adalah yang mana? Ini ya, ini Poisson. Jadi kalau probabilitas N sama dengan K bersyarat lambda, ini kan dia Poisson ya. Poisson. Maka bentuknya adalah E pangkat min lambda dikali lambda pangkat K per K faktorial. Ini Poisson lambda. Sedangkan untuk yang F lambdanya ini, berarti kan dia gamma ya. Ini gamma. Maka bentuknya adalah gamma alfa min 1 dikali E min lambda per theta dibagi dengan theta pangkat lambda gamma alfa. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, kita perhatikan bentuk yang ini. Ya, ada yang dia tidak mengandung unsur lambdanya. Bisa kita keluarkan. Ya, jadi bentuknya seperti ini ya. Ini yang tidak ada lambdanya. Nah, yang tersisa adalah integral 0 sampai theta hingga E min lambda 1 ditambah 1 per theta lambda K plus theta min 1 D lambda. Nah,
kita ingat kembali definisi dari gamma alpha itu bentuknya adalah seperti ini. 0 sampai T hingga E min T, T lambda min 1 dt. Nah, kita lihat ada bentuk kesamaan E pangkat min T dengan E pangkat min lambda 1 plus 1 per theta. Nah, jadi kita bisa misalkan di situ ya. Jadi misal kita punya T-nya itu adalah minus lambda 1 per 1 plus theta. Oke, berarti d theta per d lambda itu sama dengan apa? Kita nurunkan T-nya terhadap lambda. Berarti turunannya adalah min 1 plus 1 per theta ya. Nah, jadi kita punya eh, ini sama aja kayak dengan minus theta plus 1 per theta. Nah, berarti kalau misalkan kita mau cari di lambda, kita balik posisi ini berarti minus theta per 1 plus theta ya. Kita balik ini theta per 1 plus theta. Lalu kita kalikan dengan dt. Oke. Nah, jadi bentuk integral yang ini tadi, ya kita perhatikan lagi bentuk integralnya. Integral, nah batasnya gimana? Kalau misalkan nih, kita lihat batasnya ya. Ketika lambdanya ini 0, maka si t-nya juga akan 0 ya. Ketika lambda sama dengan 0, maka t juga sama dengan 0. Ketika lambda sama dengan tak hingga, maka si t-nya juga tetap tak hingga ya. Jadi kita buat di sini tetap 0 sampai tak hingga. Kemudian E pangkat min lambda ini tadi kita ganti menjadi E pangkat minus T. Oke, sorry sebentar. Ini T-nya berarti harusnya yang lambda saja ya. Ini tidak ada negatifnya ya. Nah, T-nya adalah lambda saja. Jadi tidak ada negatif. Jadi E pangkat minus T. Nah, kemudian lambdanya ini, perhatikan di sini lambda. Ini kan ada lambda ya. Nah, karena T itu sama dengan lambda 1 per 1 plus T, ya, sorry. T itu sama dengan lambda dikali 1 plus 1 per theta, berarti kan kalau si ini bisa kita tulis ulang ya. Berarti kan T itu sama dengan lambda theta plus 1 per theta gitu ya. Berarti kan theta, lambdanya itu setara dengan ya T kita kali theta per 1 plus theta. Nah, jadi ini bisa kita tulis si yang bentuk lambdanya ini tadi menjadi apa? T kita kali dengan theta per 1 plus theta dipangkatkan dengan eh, K plus alpha min 1. Nah, kemudian D lambdanya itu bisa kita ganti menjadi ini ya, theta per 1 plus theta dipangkat dt. Nah, perhatikan ini eh, yang tidak ada unsur T-nya bisa kita keluarkan ya. Jadi kita punya theta per 1 plus theta dipangkatkan K plus alpha min 1, kita kali dengan yang ini lagi, theta per 1 plus theta, lalu integral 0 sampai T hingga E pangkat minus T, kemudian dikali dengan T pangkat K plus alpha min 1, dt. Nah, bentuk yang ini kan sama ya. Ini K plus lambda min 1, yang ini pangkat 1. Berarti ini sama aja dengan theta per 1 plus theta dipangkatkan K plus alpha. Sedangkan bentuk integral ini kalau kita lihat lagi ke bentuk yang di sini, ya, ini merupakan apa? Bentuk dari gamma K plus alpha, ya. Kita lihat di sini. Kesamaan dari keduanya. Ini ada alpha min 1, di sini ada K plus alpha min 1. Berarti kita mengganti alpha yang di sini menjadi alpha plus K. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa sederhanakan lagi ini bentuknya ya. Ini theta pangkat K plus alpha ini jadi kita buat ya theta pangkat K dikali theta pangkat alpha. Lalu ini kita buat 1 plus theta dipangkat K plus alpha tetap. Lalu ini dikali gamma dari K plus alpha. Nah, tadi kita punya PK-nya. Ya, saya tulis ulang. PK itu tadi nilainya adalah yang ini ya. 1 per K faktorial 1 per K faktorial dikali dengan 1 per theta pangkat alpha, 1 per theta pangkat alpha dikali gamma alpha. Lalu dikali dengan integral hasil ini. Nah, integral hasilnya tadi ini yang ini ya. Nah, kita kali lagi dia dengan theta pangkat K dikali theta pangkat alpha per 1 plus theta dipangkatkan
K plus alpha, lalu dikali dengan gamma K plus alpha. Oke, kita kali dengan K alpha. Oke, kita lihat apakah ada komponen yang sama yang bisa kita hilangkan. Di sini ada theta pangkat alpha, di sini juga ada. Oke, nah jadi bentuknya ini bisa kita tulis ulang sebagai ini ya. Gamma K plus alpha dibagi K faktorial kali gamma alpha, lalu kita kali dengan theta pangkat K per 1 plus theta pangkat K plus alpha kayak gini. Nah, kita lihat di sini. Ya, kalau kita eh, punya di sini ya, kita lihat di sini ada, nah unsur yang ini. Kita lihat dulu unsur yang ini. Ya, saya tulis ulang di sini. Ya, kalau theta pangkat K per 1 plus theta dipangkatkan K plus alpha, ini kan sama aja dengan theta pangkat K per 1 plus theta dipangkatkan K, lalu 1 plus theta dipangkatkan alpha. Nah, berarti kan bisa kita tulis ulang sebagai theta per 1 plus theta dipangkatkan K, lalu kita kali dengan 1 per 1 plus theta dipangkatkan alpha. Atau boleh juga ditulis sebagai ini. Ya, karena satu ya. Jadi ini sama aja kayak theta yang ini ya, yang merah dengan yang merah. Nah, sekarang kita lihat bentuk yang berikutnya. Kenapa kok yang ini, yang ungu sama dengan yang ini gitu ya. Nah, ingat lagi definisi dari gamma ya. Jadi gamma alpha itu kan sama dengan alpha min 1 faktorial. Berarti kalau misalkan kita punya K plus alpha, itu kan berarti ya gamma K plus alpha ini sama dengan K plus alpha min 1 faktorial. Oke. Nah, ini kita bagi dengan K faktorial, lalu kita bagi dengan lagi dengan gamma alpha. Berarti ini dibagi dengan K faktorial, lalu dibagi dengan alpha min 1 faktorial. Nah, kita lihat ini bentuknya ini sama saja dengan K plus alpha min 1 faktorial dibagi dengan K faktorial, lalu ini K plus alpha min 1 ya. Kita kurangin dengan K ya, faktorial. Nah, di mana bentuk yang ini sebenarnya kan adalah definisi dari apa? Ya, K plus alpha kurang satu ya, kombinasi dari K plus alpha min 1 dengan K, gitu ya. Di mana ini setara ya. Jadi ini kan kalau kita lihat, ini kan bentuknya sama ya. Nah, jadi seperti itu. Kenapa kok bisa datang jadi hasilnya seperti itu? Jadi ini adalah fungsi peluang dari negatif binomial. Nah, selain itu ya, distribusi Poisson ini sebenarnya adalah limiting case dari distribusi negatif binomial. Ya, kita bisa buktikan itu. Caranya, kita bisa misalkan R itu adalah lambda itu sama dengan R dikali beta untuk suatu konstanta. Nah, jadi kita bisa eh, mensubstitusikan pada fungsi pembangkit peluangnya ya bahwa beta itu adalah lambda per R ya. Sorry, ini harusnya beta itu sama dengan lambda per R ya untuk R-nya menuju tak hingga. Nah, maka tadi ingat fungsi negatif binomial PZ-nya itu adalah satu dikurang beta dikali dengan Z min 1 dipangkatkan dengan R. Oke, kita tulis pakai tinta hitam biar kelihatan. Nah, ini tadi dia nilainya 1 dikurangin dengan betanya dikali dengan Z min 1 dipangkatkan dengan min R. Nah, jadi kalau misalkan betanya kita ganti dengan lambda eh, per R, maka bentuknya menjadi seperti ini. Ya, ini di mana betanya adalah lambda per R. Nah, bentuknya ini bisa kita modifikasi dengan kita memunculkan, ingat bahwa X itu adalah EXP dari ln X. Ya, kita bisa memunculkan ekspresi seperti ini pada limitnya. Tadi ingat kita melimitkan R-nya menuju tak hingga ya. Nah, jadi bentuknya menjadi EXP ya. Nah, min R-nya ini datang dari mana? Dari pangkatnya. Ingat lagi bahwa tadi ya
ln dari A pangkat R itu adalah R dikali ln A gitu. Nah, jadi seperti ini. Nah, nah jadi ini kita bisa selesaikan dulu ya bentuk limitnya. Ekspektasinya kita keluarkan ya. Nah, bentuk limit dari ln satu dikurang lambda kali Z min 1 per R dibagi dengan R pangkat min 1. Nah, ini kan seharusnya bentuknya itu kalau kita substitusikan itu menjadi eh, tak hingga nol ya. Jadi bentuknya ini bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu nol kali tak hingga yang sudah dipelajari di kalkulus. Nah, jadi kita bisa ubah ya, ubah menjadi bentuknya ini berarti menjadi nol, sorry, menjadi nol per nol ya. Kita ubah ya, ubah jadi 0 per nol. Nah, setelah diubah menjadi nol nol ya, baru kita gunakan aturan L hospital ya, yang sudah kita pelajari di kalkulus kemarin. Jadi kita turunkan masing-masing, turunkan ln dari yang ini, hasilnya ini turunannya. Ini adalah DDR dari ln 1 dikurang lambda Z min 1 per R. Kemudian ini adalah turunan DDR dari R pangkat min 1. Nah, jadi bisa kita sederhanakan bentuknya ini ya menjadi R lambda Z min 1 per R dikurang lambda Z min 1. Nah, di mana kita bisa lihat bahwa ketika ini menuju tahingga ini maka bentuk akan tahingga per tahingga. Ya, tak tentu lagi bentuknya. Nah, maka kita turunkan sekali lagi. Ya, gunakan L hospital menjadi lambda Z min 1. Nah, di sini sudah tidak ada unsur R-nya, maka hasilnya pasti tetap EXP lambda Z min 1. Nah, kita tahu bahwa ini adalah apa? Ini fungsi pembangkit peluang ya. FPP atau probability generating function ya, PGF dari eh, Poisson ya, yang sudah kita bahas di awal tadi. Gitu. Jadi ternyata benar ya bahwasanya distribusi Poisson itu adalah limiting case dari negatif binomial. Seperti itu. Oke, begitu saja untuk pertemuan kali ini. Ya, tadi kita sudah bahas dua distribusi, nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, yaitu terkait dengan distribusi binomial ya. Nah, jadi segitu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.